Alisnya menukik. Oh, oke. Karena kabuki ini sebenarnya adalah panggilan untuk suatu penari di Jepang gitu ya. Masalahnya ada lumayan kompleks ya. Jadi ada di masalah neurologis ada masalah pencernaan juga ada, terus gangguan gerak tubuh. Jadi dia kan ada cerebral palsy juga. Komik ini satu hari nanti akan memahami nggak sih perkataan kita? Komik mungkin akan lihat video ini. Namanya video itu kan abadi ya. Nah, Mama Komik mau pesan apa buat Komik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang lagi di episode Pejuang Nicu. Nah, hari ini kita kedatangan anak kita yang jauh-jauh banget. Datangnya dari mana ini, Ibu? Dari Wonosobo. Wonosobo loh. Ya Allah, datang di Jakarta. Jam berapa tuh dari Wonosobo? Kemarin hari Jumat. Berapa jam perjalanan sampai ke sini? Sekitar 10-12 jam ya. strong woman ya. Nah, sekarang kita sudah sama adik Mikael yang dipanggilnya Kumik. Mungkin aku akan panggilnya Mama Kumik aja ya. Emang panggilannya Mama Kumik. Oh, panggilannya Mama Kumik ya. Oke. Mama Kumik sehat? Alhamdulillah. Oke. Kalau kita ngelihat kayak gini ya, kayaknya Kumik sehat-sehat aja gitu. Maksudnya ketika orang lain di luar sana ngeliat Kumik, emang Komik kenapa sehat-sehat aja, jalan oke, ngelihat oke, baik-baik aja gitu. Secara wajah juga kalau kita lihat secara cepat gitu ya, nggak ada sesuatu yang berbeda. Tapi sebenarnya Komik ini kenapa sih, Mama Komik? Komik ini ada kondisi namanya Kabuki syndrome. Kabuki syndrome, oke. Yaitu? Itu memang masalahnya ada lumayan kompleks ya. Jadi ada di masalah neurologis ada masalah pencernaan juga ada, terus gangguan gerak tubuh. Jadi dia kan ada cerebral palsy juga. CP. Oke, tapi kok bisa jalan ya? Ya itu, makanya ini juga salah satu, kalau kata dokter yang di Jogja, dia itu salah satu anak CP yang progres. Iya loh, gitu. Seperti yang teman-teman tahu, kalau kita ngeliat anak-anak CP itu biasanya maksudnya berbaring gitu ya. Tapi Komik ini bisa berdiri, berjalan, bergerak, itu kan prestasi besar. Dan ini tuh belum lama, Uma. Jadi baru 1 tahunan ini. Sekarang umur Komik berapa? 5 tahun. Oke. Jadi ciri-ciri dari Kabuki syndrome itu adalah wajahnya yang khas. Wajahnya khas. Emang wajahnya khas ini? Wajahnya ada, ini bulu mata dia panjang banget ya. Padahal saya sama suami itu nggak ada yang bulu matanya panjang. Jadi ciri Kabuki syndrome bulu mata yang panjang. Terus alisnya itu agak naik, menukik gitu. Alisnya menukik. Oh, oke. Karena Kabuki ini sebenarnya adalah panggilan untuk suatu penari di Jepang gitu ya. Topeng penari di Jepang. Oke. Penemunya yang pertama juga di Jepang. Oh, oke. Alisnya menukik. Setelah itu apa lagi ciri-ciri Kabuki? Wajahnya agak khas, terus dia agak dagu gitu, agak kecil atau mundur, itu juga bisa. Dagunya mundur. Oke. Secara hidung? Hidungnya ini agak masuk gitu ya, Uma. Oh, oke. Jadi kalau teman-teman ngelihat saudaranya atau siapapun ya dengan ciri-ciri wajah seperti itu adalah Kabuki syndrome. Kalau itu dari ciri wajah, kalau dari badan, dari kesehatannya? Nah, itu dia ada itu masalah saraf ya. Jadi ada sarafnya, jadi dia banyak sekali refleks tubuh dia tuh yang tidak spontan gitu. Jadi misalkan kayak menelan, kalau kita menelan mungkin telan ya telan aja. Kalau dia itu ternyata butuh proses yang sangat rumit untuk bisa menelan gitu. Makanya dia tidak bisa menelan, Uma. Dia makannya lewat selang. Selangnya ada di mana? Dari sini. Oh, oke. Kita lihat ya. Jadi nggak bisa ngunyah? Nggak. Jadi dia begitu kena rasa aja bisa langsung muntah. Oh, jadi kalau nggak ngunyah giginya gimana? Ya nggak berfungsi. Jadi dia mulut itu tidak berfungsi. Tapi giginya ada? Ada. Oh, oke. Jadi makanan lewat perut. Coba kita lihat sebentar. Tuh. Gastronomi Banten namanya. Oke, berarti yang dimasukin adalah cairan. Iya, jadi makanan, misalkan kita makanan daging, sayur gitu kita blender, saring masuk ke situ atau pakai minuman khusus. Jadi nggak pernah bisa lewat mulutnya. Iya, kalau minum bisa lewat mulut? Nggak bisa jadi juga. Beresiko. Kalau misalkan kita paksakan untuk dia belajar makan, dia tetap belajar makan untuk kita tahu rasa gitu-gitu, cuman ditempelin aja gitu biar tahu. Tapi dia kalau nelan sulit gitu. Ya cuman buat ini aja, buat rasa-rasa. Apakah semua Kabuki syndrome pasti nggak bisa makan lewat mulut? Tidak semua. Tuh ciri-cirinya ya, salah satu ciri-cirinya. Tidak semua. Jadi
kondisi kabuki yang pasien beda-beda. Bisa berbeda yang bermasalah. Oke. Seperti yang teman-teman tahu, yang namanya sindrom itu adalah kumpulan dari beberapa gejala ya teman-teman semua. Nah seperti kalau kita lihat adik komik ini salah satu gejalanya adalah nggak bisa menelan atau memakan atau meminum. Setelah itu apa lagi? Setelah kalau dari sisi kesehatannya nggak bisa menelan, setelah itu dari yang lain-lainnya? Ada GDD. Apa itu? Global Development Delay. Yang Global Development Delay ya, delay development ya. Jadi memang yang usianya harusnya 5 tahun sudah bisa ini itu, tapi untuk anak-anak sindrom itu biasanya mereka agak mundur dalam beberapa tahun. Terus dia testisnya itu dulu bisa naik turun gitu. Itu dulu waktu di USG yang di bawah itu cuma 1. Dioperasi ya? Iya, diturunin. Terus 3 tahun kemudian karena dulu naik lagi, kok bisa naik gitu. Operasi lagi. Gitu. Tapi sekarang dua-duanya udah turun. Setelah operasi 2 kali. Iya. Ya ini jadi beberapa sindrom juga ada yang memang saya nggak tahu ya istilah kedokterannya ya, tapi dia tuh harus diturunin gitu ya, sehingga bisa berfungsi secara normal seperti anak-anak lainnya. Penyebabnya apa? Supaya orang-orang tahu, supaya aku terhindar dari seperti ini, penyebabnya apa ya? Dulu apa yang dilakukan, misalnya ada kesalahan dari makan kah, atau virus kah, atau apakah? Kan banyak orang yang awam kan, ini penyebabnya apa ya? Bisa ada sindrom seperti ini gitu. Kemarin kebetulan Mikael sudah screening, ada whole exome sequencing dikirim ke Korea. Terus hasilnya ternyata dia memang itu kabuki sindrom itu, sama ada satu lagi gen yang bermasalah juga, itu kodenya NARS1 gitu. Ya itu yang bermasalah dengan kepalanya, otaknya. Kalau yang untuk menunjukkan kabuki itu kodenya KMT2D. Itu yang fix, berarti ini kabuki. Kalau yang NARS itu memang yang bermasalah. Penyebabnya apa tuh? Nah, kalau ketika mengandung atau apa? Mutasi genetik. Iya, mutasi genetik. Again ya. Random aja Allah pilih. Gitu. Soalnya setelah hasilnya punya komik itu keluar, saya dan suami dites juga, gitu kan. Dan sehat-sehat aja. Apakah orang tuanya termasuk carrier? Membawa, ternyata tidak. Gitu kan. Ternyata kami berdua, saya sama suami clear gitu, nggak ada. Jadi waktu hamil tuh dalam keadaan yang sehat aja, melahirkan normal sesar? Sesar, emergency sesar. Emang ada drama waktu itu lahirnya. Saya nggak tahu. Emang kabuki harus sesar kah? Enggak. Enggak. Waktu itu ada tambahan lah, additional case gitu. Jadi dia saya waktu itu nggak tahu kalau ternyata ketuban itu habis, ternyata udah habis. Masuk NICU pada saat itu? Berapa? Sehari, cuma sehari, habis itu dirawat. Akhirnya tahu ketika anak ini lahir, ngerasa ada yang beda atau enggak sih? Iya, soalnya waktu lahir itu ada beberapa yang ciri fisik yang langsung terlihat, tapi tidak kabuki. Ya itu pertama dia kakinya tuh pengkor waktu pertama. Sekarang udah sudah membaik. Karena di fisioterapi sama pakai sepatu khusus. Yang besi itu. Iya. Terus fisioterapi, terus sepatu, terus nutrisi ternyata sangat penting. Nutrisi sangat penting. Iya, jadi dia dulu kan kenapa nggak bisa makan pakai selang, kayak NGT. Iya. Itu sampai 3,5 tahun. Lama ya. Tapi tidak membaik status gizinya. Kenapa? Ya itu karena banyak muntahnya. Ternyata muntahnya itu dari kabukinya. Dari GERD-nya itu ternyata dari kabukinya gitu. Karena kita kan belum tahu waktu itu. Nah, terus akhirnya setelah kita pasang gastronomi button ini ternyata membaik gitu. Jadi 1 tahun langsung progresif banget itu karena status gizinya setelah bagus. Pakai itu ya. Pakai ini karena dia jadi jarang muntah, jadi lebih bagus gitu progresnya. Karena nutrisinya terpenuhi, akhirnya ya dia mau latihan mau apa. Jadi komik ini anak pertama. Nggak mudah anak pertama. Ya yang kita belum punya pengalaman sama sekali. Terus tiba-tiba Allah anugerahi dengan kabuki sindrom. Apa yang dirasakan pada saat itu ya? Pasti sedih ya. Cuman bagaimana situasinya pada saat itu ketika tahu pada akhirnya anak ini berbeda sampai akhirnya tegak diagnosa kabuki sindrom, gimana tuh? Kalau krisis saya itu waktu itu justru waktu di awal-awal aja. Di awal-awal 3 bulan pertama itu masih denial. Masa sih? Kok bisa sih anaknya begini? Kok bisa? Padahal kan waktu itu saya hamilnya sehat. Periksa ke dokter, periksa ke bidan, minum vitamin, makan saya doyan. Sempat ada denial. Sempat marah nggak sama Allah? Iyalah, berkali-kali berkali-kali protes gitu kan. Kok dikasihnya begini gitu. Bilang apa sama Allah pada saat itu? Waktu itu ya, kok
kok dikasihnya begini kan, saya mintanya nggak ya kayak gini gitu kan. Terus tapi ya ternyata setelah dijalanin mulai ikhlas gitu ya, mulai terima, oh ini anak ada sesuatu gitu, ada sesuatu. Itu aku ingat. Nggak semua orang loh. Teman-teman semua bisa nerima, ya kan? Nggak semua orang bisa nerima. Jadi ada orang, ya memang orang pada umumnya tuh denial di awal, namun lama-lama bisa nerima. Tapi ada juga orang-orang yang denial seterusnya. Iya. Jadi waktu itu dibilangin sama dokternya gitu kan. Waktu itu saya kan masih penasaran, mau pengen tes apa ke dok, tes apa gitu. Masih waktu masa denialnya itu, ibu nggak usah tes macam-macam gitu kan, sayang uangnya gitu kan. Lebih baik buat kebutuhan dia, karena kebutuhan dia itu banyak gitu kan. Jadi lebih baik itu aja diamankan uangnya untuk kebutuhan dia gitu. Ini kayaknya anak bakalan lama pakai NGT gitu. Jadi saya minta diajarin gitu. Daripada bolak-balik ke rumah sakit, kan. Daripada bolak-balik di IGD juga lumayan biayanya gitu kan. Tapi mendingan ini sendiri gitu kan. Belajar. Nah, waktu belajar pasang sendiri itu kondisinya waduh, itu kebetulan perawat yang biasanya kita panggil lagi jaga. Terus di rumah cuma berdua sama suami. Ini gimana nih yang kita mau pasang sendiri apa enggak gitu kan? Ya yakin nggak pasang? Masalahnya masukin dari mulut gitu kan. Itu sempet salah. Jadi sempet salah. Iya, sempet salah. Aduh. Gimana? Yang terjadi apa ketika pasang NGT, kalau teman-teman tahu ya, masukin dari mulutnya ya, terus kita masukin selangnya masukin ke sini. Nah, itu salahnya apa? Akibatnya apa? Sampai dia kejer sampai hampir biru gitu. Gimana gitu kan. Akhirnya tarik lagi. Terus tarik, itu kita tuh salahnya dua-duanya dimasukin gitu. Terus ya itu pelajaran banget sih. Jadi emang harus didampingi. Tapi kadang-kadang harus salah sih supaya bisa tahu yang mana yang benar. Sayanya udah Mikaelnya udah happy aja setelah selesai dipasang, sayanya masih histeris. Masih ngerasa bersalah. Setelah kejadian itu akhirnya jadi lebih, tapi habis itu justru jadi lebih jago. Karena pernah salah. Jadi, berarti harusnya gini gitu. Nah, penerimaan, nggak semua orang bisa nerima anak dengan kelainan langka, karena Kabuki sindrom ini konon katanya 1/30.000, betul ya? 32.000. Bagaimana penerimaan keluarga besar lainnya atau penerimaan orang-orang sekitar? Kan kita banyak dengar biasanya orang-orang yang nggak tahu, biasanya kan terhadap anak kelainan langka ini kan jadi memandang sebelah mata dan sebagainya. Itu ada nggak kejadian seperti itu? Kalau alhamdulillah ya. Karena katanya normal kali ya, mungkin jadinya nggak terlalu. Alhamdulillah banget kalau di keluarga besar saya maupun suami itu suportif. Sangat suportif itu kan, sangat suportif. Jadi saya pengen kemana, periksa kemana yuk, periksa ke dokter ini yuk, kemana yuk, dikejar dokternya gitu, dicari gitu kan. Nggak apa-apa gitu. Tapi kalau pas kita lagi di tempat umum, kadang itu waktu pas masih pakai NGT terutama. Orang-orang ngeliatin. Ibu anaknya kenapa? Padahal anaknya sih nggak kenapa-napa, kita cuma pakai NGT aja gitu. Oh ini lagi nggak bisa makan bu, itu makanya pakai selang gitu. Terus akhirnya itu sih yang kadang karena sehari kita bisa, kalau misalkan di tempat umum ditanyain berkali-kali. Jadi kalau sampai rumah kayak training gitu kan, capek. Oh ditanyain mulu gitu, kenapa? Emang kenapa kalau anaknya pakai selang gitu kan nggak apa-apa gitu. Karena itu emang saran dari dokter, kenapa harus ini gitu. Jadi kayak itu sih yang di tempat umum yang biasa banget. Tadi kan Mama Komi kan bilang di awal-awal tuh yang nangis gitu, yang sempat denial. Tapi kan selama periode 5 tahun ini pasti dong ada kisah lainnya. Karena kan istilahnya merawat terus-terusan komik kan. Jadi kan pasti ada masa, manusia biasa, kadang-kadang kita sabar, kadang-kadang kita kuat, ya kan? Tapi kan ada masa dimana kadang-kadang kita capek, kadang-kadang kita ngerasa lemah. Nah itu pada saat seperti apa dan bagaimana menanganinya? Pas ini kalau misalkan dia tuh mulai sekarang ini kan udah mulai yang aktif banget ya. Jadi saya tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain istilah kalau di rumah, ya udah jagain dia, karena kita ninggalin dia sendirian itu bisa tiba-tiba muntah, tiba-tiba dia udah ngapain. Nah itu tuh udah nggak bisa meleng sama sekali gitu. Jadi harus ditungguin terus di sampingnya gitu kan, karena nggak bisa ditinggal gitu kan. Jadi harus ditungguin gini, ke kamar mandi aja harus bareng gitu aku masukin gitu, soalnya emang dia mulai pegang-pegang barang-barang yang berbahaya gitu kan, suka penasaran ambil piring sendiri sendiri. Kalau kata dokter kedepannya dengan Kabuki sindrom ini akan seperti apa? Ya akan banyak hal yang harus disesuaikan ya. Atau akan mandiri satu hari nanti, atau memang selalu akan harus didampingi? Memang akan selalu didampingi, cuman
dia memang harus mau diajarin sih gitu. Karena pelan-pelan juga memang, terutama masalah makan dia otomatis akan selalu pakai selang gitu kan. Jadi nanti dia akan belajar untuk bikin makanannya sendiri mungkin gitu kan ke depannya. Apakah ada anak-anak yang sudah besar dengan Kabuki syndrome yang sudah besar dan lebih bisa, walaupun didampingi tapi lebih bisa mandiri? Ada contohnya? Di luar ada. Di luar ada. Kalau di Indo berarti ada dong harapan ketika kita ngeliat video-video. Tapi kalau yang di Indo karena yang ketemu yang Kabuki itu baru ketemu berapa orang ya? Nah, kenapa di Indonesia yang kita ketemu Kabuki syndrome baru 2 orang? Karena belum tahu awareness tentang informasi mengenai Kabuki syndrome ini, orang-orang belum banyak tahu. Padahal sebenarnya banyak juga. Hanya saja mungkin orang tuanya nggak tahu. Makanya kita hadirkan video ini untuk teman-teman semua. Baik. Nah, bagaimana dengan ayahnya atau neneknya atau orang-orang sekitar yang membersamai Mama Komik dalam menjaga Komik? Alhamdulillah sih kalau papanya itu sabar banget ya. Jadi kalau misalkan saya kan sering ngeyel gitu lah. Periksa ini yuk, kemana gitu kan. Dia emang perlu periksa itu gitu misalkan. Ya penasaran aja gitu kan, cari tahu lah gitu kan. Karena dia kan banyak yang harus diperiksain gitu kan, karena dia dari masing-masing organnya aja harus diperiksa gitu. Beda-beda dokter lagi. Beda-beda dokter. Jadi lintas poli gitu kan, kita kalau mau periksa itu ya udah ayo gitu kemana gitu, ditemenin gitu kan. Terus alhamdulillah sih saya sama mertua gitu kan tinggal di rumah gitu. Ya akhirnya mama saya yang ngurusin saya gitu, bukan saya yang ngurusin mama gitu. Soalnya saya udah nggak bisa ngurusin yang lain selain Komik gitu kan. Yang buat Mama Komik kuat sampai hari ini 5 tahun membersamai Komik, apa sih yang buat akhirnya takdirku yang aku harus jalanin itu apa sampai bisa kuat dan akhirnya awalnya denial akhirnya bisa terima, akhirnya bersemangat untuk menjalankan pengobatan? Nggak semua orang tua juga loh. Maksudnya terus menerus untuk cepat untuk berobat ya, selain karena kendala finansial, tapi memang karena salah satunya ya udahlah terima aja lah gitu. Tapi kan Mama Komik termasuk orang yang ayo periksa lagi. Nah itu apa sih yang membuat Mama Komik seperti ini? Karena yakin aja sih Mama waktu itu ini anak tuh ada sesuatu yang bisa dipelajarin. Ilmu baru karena dokternya pun bilang begitu, ini ini ada sesuatu yang unik nih Bu, gitulah istilahnya. Jadi banyak hal yang bisa jadi pelajaran buat dokter-dokter dia juga. Jadi kalau selama ini ya yang saya yakini ini bisa jadi pelajaran buat banyak orang. Makanya kalau misalkan ada penelitian, ada apa gitu, akhirnya saya ikutin aja. Iya, benar-benar. Kalau misalkan butuh anak saya buat penelitian, bisa jadi kandidat, silahkan. Kalau misalkan mau qualified, silahkan diambil datanya, silahkan diekspos untuk jadi bahan. Iya, betul. Jadi untuk teman-teman semua, tentu kita harus menghargai orang-orang yang berbeda-beda ya. Ada orang tua yang memang anaknya sama sekali nggak boleh dijadikan bahan penelitian, sama sekali anaknya nggak boleh diinformasikan kepada banyak orang gitu ya. Tapi ada juga jenis orang tua yang nggak apa-apa anak ini dijadiin bahan penelitian aja sebagai sebagai objek penelitian, karena dengan adanya penelitian ini mungkin bisa ngebantu orang-orang di luar sana seperti itu. Jadi Mama Komik memilih untuk kalau ada para ilmuwan, para dokter-dokter yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang Kabuki syndrome supaya bisa bantu lebih banyak orang, maka beliau dengan sangat senang hati untuk diteliti. Mama Komik ada pesan-pesan nggak untuk orang-orang di luar sana yang Allah takdirkan anaknya juga dengan kelainan langka, yang banyak mereka masih sedih, masih shock, atau mungkin denial gitu ya, mungkin marah sama Allah. Mungkin Mama Komik pernah melalui itu kan? Bisa nggak kasih tahu atau mungkin memberikan pesan-pesan kepada teman-teman di luar sana? Kalau yang saya yakini ya, kalau misalkan anak-anak spesial itu pasti dengan orang tua yang spesial juga. Itu sih. Jadi entah itu rezekinya spesial, rezeki tidak selalu uang ya Uma. Jadi Komik ini berkali-kali ketemu dokter yang baiknya minta ampun. Jadi sampai Mik besok ikut ini penelitian ya, kita kirim ke Korea ininya. Masya Allah. Sampelnya, dan itu gratis. Itu gratis semua. Terus maksudnya apa yang ke Korea? Sampel penelitian penyakit, dia. Itu kan padahal bayar ya sampai sekitar 12 juta gitu kan. Itu lumayan banget loh buat kita gitu kan. Terus misalkan ada waktu itu ada dari IRD itu kan juga ada ya pengambilan CMA itu. CMA itu dia juga dapat waktu itu 2021 gitu kan. Jadi terus habis itu ketemu dokternya yang entah itu di RSCM, di Jogja ataupun di Harapan Kita, itu ketemunya selalu dokter yang baik banget gitu. Ini waktu pasang gastronomi pertama ya, itu juga
Ibu ditunggu dulu seminggu, kalau saya bisa nembus ke direktur, Ibu bisa langsung tindakan. Padahal itu tidak mudah untuk dapat gastronomi secara gratis istilahnya gitu, tercover semuanya itu nggak gampang gitu kan. Jadi selama ini sih saya yakin kalau misalkan dikasih anak yang spesial, insya Allah rezekinya spesial juga. Amin, amin, amin. Ini ada satu lagi informasi buat teman-teman semua. Ini Masya Allah ya, ibu-ibu yang punya anak kelainan langka ini mendadak jadi ilmuwan juga gitu ya, jadi researcher, jadi peneliti juga. Kenapa? Karena mau nggak mau kita akan harus banyak baca, baca jurnal kah, atau ikut international conference. Kenapa? Karena di Indonesia belum banyak dibicarakan, termasuk Mama Komik. Ini apa Mama Komik? Ini semuanya berbahasa Inggris. Ini apa? Coba ceritain apa yang sudah Mama Komik lakukan. Apakah ikut international conference? Tadi katanya sempat ngomong ya sebelum kamera on, ini sebenarnya Komik ini harus ke Amerika, mau diteliti, mau ada assessment dan sebagainya. Itu apa sih sebenarnya, ini buat apa begini-begini? Emang penting ya jadi seorang ibu yang terus belajar tentang sindrom anaknya sampai harus baca-baca jurnal dan sebagainya. Soalnya dulu itu awalnya kan Komik kan diagnosanya bukan kabuki. Stickler syndrome. Terus setelah WES itu, setelah whole exome sequencing dan tegak kabukinya gitu kan, akhirnya saya penasaran dong gitu kan, cari-cari lagi gitu kan, apa itu kabuki gitu kan. Terus kabuki ada nggak ininya, lembaganya atau siapa sih dokter yang meneliti tentang kabuki atau komunitasnya, atau komunitasnya gitu-gitu. Nah terus ketemulah ini ada Kabuki Syndrome Foundation, itu base-nya di Amerika. Base-nya di Amerika, dan tahun ini mereka itu sedang mengadakan penelitian untuk khusus anak-anak kabuki. Itu mereka kalau nggak salah ya, seingat saya itu sekitar mereka butuh 90 anak. Tapi dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia, karena kabuki itu kalau di seluruh dunia, kalau seingat aku terakhir mereka bikin sensus bikin sensus tentang kabuki, itu udah terkumpul sekitar 700-an orang di seluruh dunia. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Ini bikin Kabuki Syndrome Foundation. Oke. Tuh kan, ini jadi Masya Allah. Jadi ya, aku tuh inget banget dulu waktu di NICU dokter mengatakan begini, Bu Oki, mungkin ya, feeling saya nih, Bu Oki tuh dipilih Allah untuk memberikan suatu manfaat yang besar untuk orang di luar sana, khususnya tentang Prader-Willi syndrome-nya Sulaiman gitu. Sama nih kayak mamanya Komik nih ya, lewat mamanya Komik jadinya orang-orang harus, Mama Komik sekarang punya PR, punya tugas memberikan awareness, termasuk datang kemari jauh-jauh dari Wonosobo karena punya spirit untuk memberikan awareness kan, untuk memberikan informasi dan edukasi tentang Kabuki syndrome. Begitulah teman-teman semua ya. Jadi yang tadinya mungkin kita adalah seorang pekerja di tempat ini atau ibu rumah tangga dan segala macam, mendadak jadi ilmuwan tentang sindrom anak kita masing-masing. Jadi ini jadi pelajaran berharga untuk mama-mama dan papa-papa dimanapun berada. Insya Allah dengan banyaknya informasi kita dapat, jadi kita tahu penanganan untuk anak kita, gitu kan, Mama Komik? Komik ini satu hari nanti akan memahami nggak sih perkataan kita, atau memang dari Kabuki syndrome-nya ini nggak mampu memahami, atau dia paham sebenarnya? Paham, cuman nggak bisa. Dia tidak membalas, jadi nonverbal saja. Tapi dia paham. Jadi kita ajak ngomong apa, dia paham. Kabuki syndrome itu memang nggak bisa? Bisa, ada yang bisa. Tapi kalau dia harus terapi wicara. Terapi wicara sudah dari umur 40 hari. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ada progres? Tidak, sejauh ini. Jadi tapi ya, dokter bilang ada kemungkinan? Ya, dicoba terus. Maksudnya ada contoh? Kalau kabuki yang lain, itu ada yang verbal. Beda-beda kasus. Jadi beda-beda. Jadi karena ini ada dari delay-nya itu, ada dari CP-nya itu. Jadi karena masalahnya di otak dia juga lumayan kompleks gitu. Jadi bagian otak dia yang mana gitu yang bermasalah gitu, saya kurang paham. Tapi jadi sekarang usia 5 tahun seperti usia mundur berapa tahun? Mundur 2 tahun mungkin ya. Dia kalau belum ngomong aja gitu. Mama Komik, satu hari nanti Komik semakin tumbuh besar, jadi remaja, jadi dewasa insya Allah ya. Dan Komik mungkin akan lihat video ini, namanya video itu kan abadi ya. Nah, Mama Komik mau pesan apa buat Komik yang sudah beranjak semakin besar dan semakin paham, dan dia dengar kisahnya sendiri dari mamahnya ini? Saya sih semoga sih Komik bisa mandiri. Kalau yang saya harapkan itu tuh Komik bisa mandiri, karena nggak semua orang akan bisa memahami dia ya gitu, karena kedepannya dia pun masih akan sulit gitu. Jadi sebisa mungkin kalau bisa jangan sampai ngerepotin orang, itu sih. Jadi kalau misalkan dia bisanya apa ya sudah itu aja yang dilakukan gitu, nggak usah, jangan terlalu dipaksakan untuk melakukan hal yang dia nggak bisa. Komik nanti kalau udah gede yang mandiri ya. Amin. Gitu. Jangan repotin orang.
Amin. sayang sama orang gitu, karena Amin. banyak yang sayang juga sih sama komik gitu. Amin, 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 amin. Amin. Jadi harapannya juga nggak yang harus bisa ini bisa itu, enggak ya. Yang penting dia mandiri, dia tidak menyusahkan, nggak menyakiti dan nggak merepotkan orang, itu sudah achievement. Oke, teman-teman sekalian ya, hari ini kita belajar lagi sesuatu yang baru. Saya juga baru pertama kali dengar nih tentang Kabuki Syndrome, 1/32.000. Jadi kalau teman-teman ngelihat anaknya atau adiknya atau saudaranya punya ciri-ciri seperti komik, teman-teman juga tahu apa aja yang harus dilakukan penanganannya. Komik ada obat-obat nggak sih sampai hari ini? Sejauh ini sudah tidak ada. Sudah nggak ada. Tinggal suplemen aja. Suplemen dan terapi-terapi. Ya. Kalau gitu. terapi harus whole life. Tuh ya, jadi mudah-mudahan dengan cerita dari Mama Komik ini memberikan secercah harapan kepada teman-teman semua. Mungkin ada anak kita yang terkena Kabuki Syndrome ataupun sindrom-sindrom lainnya, nggak ada kata menyerah ya, nggak ada kata berhenti, selalu ada semangat. Karena kalau udah nggak semangat, nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu semangat kayaknya yang paling mahal deh. Ya, semangat itu harus ada pada diri ibu atau ayah yang merawat anak-anak dengan kelainan langka seperti ini. Karena kalau udah nggak ada semangat, maka kita nggak bisa bergerak. Sementara anak kita sangat bergantung penuh kepada kita. Ibunya harus kuat supaya anaknya juga bisa kuat dan bisa tumbuh secara optimal, insya Allah. Mama Komik, makasih. Ada terakhir yang mau disampaikan, mungkin sesuatu yang penting banget yang perlu orang lain tahu? Kalau saya misalkan ada orang terdekat kita ataupun siapapun yang lagi hamil, mulailah untuk tes genetik itu. NIPT. Itu penting banget itu ya. Minimal itu dulu deh gitu kan. Itu di kehamilan berapa tuh? Tes genetik kehamilan awal ya, kayaknya trimester awal itu udah bisa gitu kan. Jadi kalau misalkan saya juga baru tahu gitu kan, ternyata itu bisa dicek dari awal gitu kan. Jadi pemeriksaan screening sebelum nikah, screening dulu deh gitu untuk mengupayakan. Kita pengennya pasti yang punya anak yang sempurna, yang apa betul. gitu. Jadi datang ke veto maternal gitu kan. Itu yang penting itu penting. Nih, untuk yang belum nikah, penting nih periksa calon suami, calon istrinya, periksa kesehatan, medical check up, dan apa tuh pemeriksaan, pokoknya pemeriksaan semuanya, karena ya Allah alam ya, kita pengennya keturunan yang baik, keturunan yang sehat, jadi penting untuk periksa kesehatan juga ketika kehamilan. Mudah-mudahan insya Allah berikan rezeki pada teman-teman semua sehingga bisa melakukan pengecekan. Kalau dicek sejak awal, mungkin ada beberapa hal yang bisa diupayakan atau minimal mental yang disiapkan. Minimal mental yang disiapkan. Jadi tidak denial ya, atau tidak kabur tiba-tiba. Biasanya banyak kisah-kisah orang tua yang kabur tidak terima dan meninggalkan anak di rumah sakit. Begitu. Hari ini alhamdulillah kita sudah belajar dari Mama Komik yang jauh-jauh datang dari Wonosobo. Kita doakan semoga Komik selalu sehat. Ya alhamdulillah kita turut senang karena Komik udah bisa jalan. Pencapaian luar biasa dengan salah satu yang dialami Komik adalah CP, cerebral palsy. Ini juga luar biasa ya perjuangan untuk teman-teman bisa bangun, bisa duduk, bisa berdiri. Tapi dengan beliau bisa kayak gini, ini adalah pencapaian yang sangat hebat. Alhamdulillah. Terima kasih Mama Komik, sehat-sehat selalu dan terus bersemangat dan terus jadi inspirasi buat teman-teman yang punya Kabuki Syndrome lainnya. Dan kita lihat ya wajahnya penuh semangat ya, penuh dengan optimisme, anakku baik-baik aja kok gitu ya. Mudah-mudahan Komik juga tumbuh jadi anak yang sesuai dengan harapan mamahnya, jadi anak yang mandiri insya Allah, anak yang tidak merepotkan orang lain, dan anak yang tidak menyakiti, membahagiakan orang lain, bermanfaat untuk sekitarnya, apapun yang potensi yang dimiliki oleh Komik gitu. Thank you Mama Komik, thank you sayang. Terima kasih. Foto-fotonya banyak ya teman-teman, lihat sepanjang perjalanan kita ngobrol, foto-foto Komik banyak banget dari awal lahirnya sampai sekarang. Thank you for watching. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Assalamualaikum.